Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. يا رب صل وسلم على النبي خير الأنام. يا رب صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكان وإلى زمزم زرنا مكان وإلى زمزم محمد عليه صلاة والسلام. واجعله حجا مبرورا واجعله سعيا
واجعله سعيا مشكورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله عمرة مقبولة وإلى زمزم يا سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Marawis Raudatul Asyikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, ini yang kedengeran justru yang di belakang ya, yang depan gak ada suaranya. Saya mau cek dulu sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tadi penampilan dari Marawis Raudatul Asyikin. Saya baru tahu ya ternyata Marawis itu ada koreonya ya Bapak Ibu ya. Ada koreonya, ada formasinya. Baik, Assalamualaikum, senang sekali saya Tisa Carolina. Dan kita semuanya bersama-sama hadir untuk acara Buka Puasa Bersama Lintas Group 2025 Shape Your Soul Des Ramadan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebelumnya izinkan saya menyapa tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Subagia Handaya selaku Chairman dari Lintas Group. Berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak. Hadir juga bersama kita di sini Presiden Direktur dari PT Lintas Teknologi Indonesia Bapak Muhammad Faisal. Selamat malam Pak. Dan juga ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kalau dia menyebutnya adalah Habib Industri ya. Kayaknya jadwalnya padat dari puasa pertama sampai dengan halal bihalal nanti ya. Hadir juga bersama kita di sini ada Habib Hussein Jafar Al-Hadab. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Habib. Kita juga mau sapa para customer dari Lintas Teknologi. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Dari juga Integra, dari Paki Secure Access dan juga bisnis partner dari Lintas Group. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Baik, saya sudah ingatkan tadi sudah masukin kartu nama semua? Sudah belum?
Nih hadiahnya banyak banget, saya sebutin ya. Hadiah kita itu antara lain tuh ada voucher elektronik senilai Rp500.000. Mana tepuk tangannya? Nah, ada earbud, ada portable speaker, ada corsicle, ada slow juicer, smartphone, ada iWatch dan juga hadiah utama kita punya ada iPad. Tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum nanti kita masuk ke sesi door prize, kita nanti akan ada sambutan dulu, lalu juga nanti akan ada ngobrol-ngobrol seru Ramadan bersama dengan Habib dan juga Bapak Muhammad Faisal. Dan tanpa panjang lebar kita langsung saja memulai acara kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dari PT Lintas Teknologi Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Muhammad Faisal. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada tamu undangan, customer tercinta Lintas Group. On behalf Lintas Group, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas bisnis dan kepercayaan kepada Lintas Group. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa bekerja sama. Untuk itu tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini hari ke-13 kita berpuasa, masih diberikan kekuatan dan insya Allah sampai nanti di akhir Ramadan masih diberikan Allah kesehatan, kegembiraan, nikmat sehingga kita sama-sama nanti masuk ke hari Fitri pada saat Idul Fitri. Insya Allah. Seperti biasa, saya memperkenalkan sekali lagi karena ini banyak tamu-tamu kita ini tidak saling kenal. Customernya Lintas Teknologi itu ada di Telco Group, kemudian Integra itu ada di banking, ada di government dan lain-lain. Kita kemudian ada satu company lagi namanya Secure Access yang bergerak di security, ya. Bukan yang security di gedung-gedung itu security juga tapi bukan yang itu. Dan satu company lagi Pakis yang memang fokus ke big data, ya, data analitik dan sebagainya. Dan yang terakhir kita punya satu company lagi, ya, subsidiary kita namanya LT Internasional. Itu bisnisnya untuk di luar Indonesia. Jadi dari grup inilah, ya, Lintas Group, kita mulai dari 2001 sampai hari ini hampir 24 tahun. Bapak Ibu sekalian memberikan kepercayaan kepada kami semua untuk menjalankan semua bisnisnya, ya, menjalankan kepercayaannya itu dengan rasa percaya, ya. Karena kami kalau tidak diberikan kepercayaan itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin tidak bisa bertahan seperti hari ini. Dan seperti biasa setiap Ramadan kita mengadakan buka bersama, kami memberikan semua apresiasi kami kepada Bapak Ibu-ibu atas kepercayaannya selama ini. Dan juga kami mengundang beberapa prinsipal kami yang ada di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, di mana teknologi, knowledge transfer yang diberikan kepada kami untuk memberikan servis yang terbaik terhadap produk-produk yang dipakai oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah ke depan kami akan jauh lebih baik lagi dengan dukungan dari para prinsipal. Itu saja yang mungkin saya sampaikan karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sedang menunggu-nunggu tausiah dari Habib Jafar yang kita yakin ini semua penggemarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Faisal mohon tetap berada di atas panggung Pak. Karena kita langsung mau undang. Ya baiklah kalau begitu ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini seperti yang sudah disebutkan sama Pak Faisal bahwa kita siap nih untuk mengundang beliau. Nanti juga akan kita kasih kesempatan teman-teman di sini para partner dari Lintas Group bisa memberikan pertanyaan kepada beliau ini ya. Tapi saya mau kasih pantun dulu Pak Faisal, boleh ya buat Habib kita ya? Boleh ya Bapak Ibu? Dijawabnya apa? Dijawabnya? Cakep. Pada kekenyangan apa gimana sih ini ya? Kalau jam-jam segini udah berat nih kayaknya ya. Jalan-jalan ke Asam Baris. Jalannya macet bikin istighfar. Mari kita sambut Habib yang paling laris. Siapa lagi kalau bukan Habib Hussein Jafar Al-Hadad. Berikan tepuk tangan. Silakan Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini kali kedua Habib. Tahun kedua kita mengundang Habib. Iya, ini tahun kedua dan yang paling saya penasaran adalah jokesnya Pak Faisal. Tahun lalu jokesnya masih bapak-bapak. Kita lihat tahun ini seperti apa jokesnya ya Pak Faisal. Agak meningkat Bib. Agak meningkat. Ya, minimal joke kakek-kakek udah Bib. Itu jokes bapak-bapak itu. Ngomong-ngomong ini kayak sidang umum PBB gitu Iya, ya. Bib. Ini terus terang ini semua ya hampir 90% ini penggemar Habib. Wih, alhamdulillah. Ya. Enggak nanya Bib, 10%-nya siapa Bib? 10%-nya siapa? Dia mau nanya hubungan Habib Ja'far dengan Habib Rizik Bib. Ngomong-ngomong, saya nih berasa di podcast karena kan saya punya podcast Warung Madura ya. Nah ini seperti Warung Madura loh. Karena secara nama udah sangat Madura, toko lintas, kepanjangannya lintas zaman. Karena Warung Madura itu buka 24 jam, tutupnya hanya pas kiamat aja. Itu pun buka setengah hari. Karena kiamat kemungkinan tidak pagi-pagi banget. Karena kan salah satu tanda kiamat itu matahari terbit dari barat ya. Jadi pas matahari terbit dari barat mereka buka tuh. Baru agak sore mereka tutup tuh karena kiamat tuh. Jadi Bib hampir 90% tadi penggemarnya Habib ya. Tapi saya yakin sekali dari penggemar-penggemar Habib ini mereka ini penonton setianya Login ya. Iya. Malam ini ada target nggak Bib? Target sih gak ada ya. Tapi dari saya bukan mau ngejudge dari luar, tapi dari tampilan wajahnya kayaknya banyak yang beda server ya. Kayaknya sih, ya. Kelihatan lah secara wajah ya. Itu beda server. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang saya usahakan walaupun mengutip Al-Quran, mengutip Sunnah, tapi pesan yang se-universal mungkin. Cuman kalau nanti tiba-tiba ada ketertarikan, jadi saya sudah bekerja sama dengan Pak Faisal, di depan pintu itu ada barcode syahadat. Anda tinggal pakai barcode aja kan, ini Lintas Group kan semuanya serba teknologi. Jadi syahadatnya berbasis 5.0. Jadi tinggal di scan, Anda auto masuk Islam tuh. Nanti syahadatnya dibawa Power by Lintas. Iya. Ya kan tadi Lintas Group udah mengembangkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia. Nah, mungkin bisa sampai di luar dunia ke akhirat. Iya, Bib. Betul, Bib. Teknologinya. Oke, saya dapat titipan dari panitia, Bib. Iya. Ada tema. Jadi kita bukan membahas yang di luar itu, kita harus ke tema katanya. Jadi tadi ini hari ke-13 ya. Hari ke-13. 13 kita Ramadan. Ini pada ada yang kaget. Kok udah hari ke-13 saja, Bib? Gitu kan. Waktu kira-kira cepet banget bergeraknya, gitu kan. Kita bertanya-tanya 13 hari yang kita lewatin Ramadan ini berbekas enggak di kita? Kalau saya udah umur hampir 56 tahun nih Bib, yang berasa puasa banget itu 7 hari kemarin.
pada saat saya puasa di sana tuh bukanya sendirian, sahurnya pakai Indomie. Itu berasa banget, Bib. Tapi kalau di rumah puasanya biasa-biasa aja tuh, Bib. Iya. Nah, ada nggak nih cerita Habib zaman dulu sehingga puasa itu benar-benar berasa? Karena sekarang tuh kayaknya lewat-lewat aja tuh, Bib, puasa kita. Iya, jadi kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu hanya ada surat wal asri, maka cukup itu menjadi pegangan hidup bagi kita sebagai manusia untuk hidup di dunia hingga bahagia di akhirat. Karena wal asri itu isinya tentang kesadaran waktu, pengingat atas waktu. Karena siapa yang mengendalikan waktu, dia akan sukses di dunia hingga di akhirat. Tapi siapa yang hidupnya dikendalikan oleh waktu, maka dia akan rugi di dunia dan akan kecewa di akhirat. Makanya wal asri itu demi masa, demi waktu, itu surat yang penting sekali untuk kita renungkan. Bahkan bukan hanya dalam Islam, secara rasional dalam filsafat itu ada seorang filosof namanya Heidegger dari Jerman yang memiliki satu karya fenomenal tentang being and time, tentang ada dan waktu. Kata dia, waktu itu bukan detik jam. Waktu itu juga bukan degup jantung. Tapi waktu itu adalah detak kesadaran dan degup kesadaran. Jadi waktu itu bukan soal detik, bukan soal detak, bukan soal apapun, tapi soal kesadaran. Maka siapa yang bisa mengendalikan waktu sehingga dia menjalani waktu setiap hari seolah-olah sedang mengantar ibunya yang sedang kritis karena sakit jantung di ambulan ke rumah sakit, maka dia akan sukses hidupnya. Karena waktu betul-betul dihargai oleh dia dan dirasakan detik demi detiknya. Nah, masalah kita begitu juga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hiduplah seolah-olah esok engkau akan wafat, maka hidupmu akan menjadi hidup yang terbaik. Karena seandainya besok kita tahu akan mati, pasti kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik hari ini. Masalahnya kita membuat waktu lewat begitu aja. Tidak ada kesadaran otentik tentang waktu. Sehingga ya tadi kata Pak Faisal, gak kerasa udah 13 hari nih Ramadan. Gak kerasa udah lulus kuliah. Gak kerasa udah nikah. Gak kerasa udah punya anak. Lama-lama gak kerasa udah mati. Kalau nikah kerasa, Beb. Oh, kalau nikah kerasa. Apalagi kalau punya istri. Wah, kerasa banget, Beb. Betul. Saya setuju sih. Betul. Jadi kadang kita tuh waktu berjalan begitu aja gak kerasa, ujung-ujungnya gak kerasa udah mati aja kita. Yang tersisa adalah penyesalan kita. Karena itu kesadaran tentang waktu itu menjadi penting. Sehingga di bulan Ramadan kesadaran tentang waktu itu dididik sekali. Kata Nabi Muhammad, 10 hari pertama adalah rahmah. Cinta kasih dari Allah sudah lewat. Insya Allah kita melewati 10 hari pertama bulan Ramadan dengan cinta yang kita dapatkan dari Allah. 10 hari kedua adalah maufirah, ampunan. Dan 10 hari ketiga itu itkun minan nar, pelepasan dari api neraka. Cuma masalahnya kita, jadi kita ini orang Indonesia kan punya banyak masalah yang seringkali kita tidak sadari. Bahkan kita anggap benar. Contoh, saya bersyukur ini undangan buka puasa pertama yang paling keren menurut saya. Makasih, Beb. Iya. Nanti Kenapa? kita tambah 20%, Beb. Oke. Kenapa? Karena makan dulu baru ceramah. Di mana-mana ceramah dulu baru makan. Padahal kata Nabi Muhammad, kalau makanan sudah terhidang dan waktu sholat datang, maka sebaiknya kita Makan dulu. makan dulu kata Nabi. Nah, orang Indonesia ada yang sok-sokan religius. Saya sholat dulu. Enggak gitu kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mau itu buka puasa ataupun makan biasa, kalau kamu mau ke musola tapi makanan sudah terhidang dan kamu lapar, makan dulu selama waktu sholat masih ada. Karena kenapa? Karena Islam itu berorientasi kepada substansi. Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nah, begitu juga
soal buka puasa ini. Jadi lebih baik buka puasa dulu baru dengerin ceramah. Daripada dengerin ceramah sambil mikirin buka puasa, gak masuk tuh ilmunya. Jadi ini oke lah. Jadi kita makan dulu baru ceramah. Nah, termasuk kesalahan orang Indonesia. Di tengah-tengah bulan Ramadan gini biasanya itu udah mulai kendor Pak Faisal. Iya gak? Tarawih tinggal 1 saf doang, tinggal 2 saf doang. Itu pun bapak-bapak yang udah tua aja tuh. Yang bukan segmentasi dakwah saya. Segmentasi dakwah malaikat maut dia udah. Makanya saya menjadi pendakwah anak muda. Karena orang tua tuh gak usah didakwain. Ada malaikat maut yang ngingetin dia. Pak, umur pak gitu. Udah jangan aneh-aneh pak. Jadi tinggal orang tua sedikit. Bahkan ibadahnya juga udah mulai kendor. Naik lagi nanti di akhir-akhir menjelang Idul Fitri. Padahal di antara kunci bulan Ramadan itu di pertengahan. Karena kenapa? Pertengahan itu maghfirah, ampunan. Gimana mau terlepas dari api neraka dan mendapatkan rahmat dari Allah kalau diampuni saja enggak? Apalagi kita mahallul khata' wan nisyan. Kita ini kata Nabi Muhammad tempatnya dosa, salah dan hilaf. Jadi yang paling dibutuhkan sebelum rahmat dan terlepasnya dari api neraka itu ampunan. Nah masalahnya di momen-momen ampunan malah kita kendorin ibadahnya. Sehingga kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena itu seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Faisal. Maka yang perlu kita bangun adalah kesadaran tentang waktu. Agar kemudian kita bisa melewati waktu itu kalau dalam bahasa Islam dengan penuh keberkahan. Apalagi bulan Ramadan ini kita beruntung sekali karena momen yang sangat toleran. Karena kita di akhir Ramadan atau pas hari rayanya bareng dengan Imlek. Kemudian sekarang kita puasanya juga bareng dengan orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Karena orang Katolik dan Protestan yang taat tapi ya itu kan sekarang puasa Rabu Abu sampai nanti Jumat Agung menjelang Paskah. Wah, saya tahu loh. Banyak pasiennya, Beb. Betul, itu satu sih. Jadi mereka puasa tuh. Dan puasanya mereka itu 40 hari tidak makan dan minum sesuatu yang dia sukai. Sedangkan kita 30 hari dan boleh makan dan minum sesuatu yang kita sukai. Jadi bersyukurlah jadi orang Islam. Kita 30 hari doang. Jadi orang Katolik dia gak boleh ngerokok. Kan kalau dia suka rokok dia gak boleh ngerokok. Dihindari itu jadi puasa gitu. Nah kita beruntung. Ini Ramadan yang salah satu paling toleran. Karena semua umat beragama sama-sama menjadi pribadi yang baik meskipun berbeda dalam kebenaran. Dalam urusan kebenaran puasanya beda-beda, tapi sama-sama berpuasa untuk kebaikan. Kebaikan tubuh, kebaikan jiwa, dan kebaikan kebersamaan kita sebagai orang Indonesia. Oke Beb, tadi menarik nih Beb, mengenai waktu tadi Beb. Jadi kita harus menghargai waktu dan memberikan kita untuk mencari kebaikan dari waktu tersebut. Ini kan anak-anak muda semua nih Beb, hanya sebagian aja yang seumuran nama saya nih Beb. Iya. Ini pada suka di tongkrongan nih Beb, suka di tongkrongan. Kadang-kadang mendengar azan kayak gitu lagi nongkrong. Itu apa sih hukumnya sebenarnya kalau kita nyuruh orang sholat itu Beb? Kalau kita Nyuruh orang sholat. nyuruh orang sholat, Iya. haram sih. Saya tahu jokes Anda. Iya. Saya tahu jokesnya ini. Masa orang sholat disuruh-suruh? Jangan dong ya. Nggak boleh ya Beb? Gak boleh. Nggak boleh. Jadi selesai sholat dulu baru kita suruh. Iya, selesai sholat. Jadi Bos Anda jokesnya segitu loh. Untung jago teknologi. Ini kalau jadi bos industri gak bisa mah. Jokes segitu di TV aja gak laku itu. Ya, memang saya nggak mencari industri lagi nih Beb. Oke, jadi di kita nggak nyebut kita lah karena bukan anak muda lagi nih Beb.
Waktu itu memang entah kenapa begitu cepat, Bib. Ya, tadi Habib bilang dari muda menikah, kemudian tiba-tiba tua, tiba-tiba anaknya udah selesai semua dan akhirnya ya meninggal, Bib. Ramadan itu sendiri kan harusnya menyisakan sesuatu ya yang kita bisa ambil manfaatnya. Terutama menunggu lebaran. Habis lebaran kembali lagi lah yang tadi kita cerita di ruangan tadi, kembali ke brutal. Iya. Kembali yang macam-macam gitu. Kadang-kadang 1 bulan kita sudah digembleng kayak begini nggak ada manfaatnya kayaknya, Bib. Ya, problemnya adalah kita sering diajarkan tentang bagaimana mengisi waktu di bulan Ramadan, tapi tidak pernah diajarkan tentang apa makna waktu di bulan Ramadan. Kita itu sering belajar tentang bagaimana, bukan tentang apa. Bukan apa makna ke gereja, apa makna ke masjid, tapi bagaimana cara ke masjid, bagaimana cara ke gereja. Kita itu belajar cara sholat bagaimana, tapi tidak pernah belajar apa makna sholat. Dan orang akan cenderung tidak melakukan sesuatu yang tidak dia pahami. Bahkan orang cenderung curiga melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Nah, problemnya di sana. Agama diajarkan secara doktrinal dan secara dogmatik tentang bagaimana saja. Apa hukumnya, bagaimana cara begini, apa caranya agar begini dan begitu. Semua seputaran teknis, bukan seputaran substansi. Padahal kalau kita memahami apanya, maka agama akan dijalani bukan sebagai warisan tapi sebagai kesadaran. Karena kita tahu dengan menjalani ini akan baik bagi kita, bukan bagi Tuhan. Tuhan mah gak butuh kita, tapi kata Tuhan in ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu kembali kepada dirimu, bukan kembali kepada aku. Misalnya contoh yang simpel adalah puasa. Puasa itu kan sebenarnya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Salah satunya adalah puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut kita, agar kita tidak dikendalikan oleh perut kita. Karena orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan mati-matian melakukan hal-hal yang hina sekalipun demi mengisi perutnya, sehingga harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari isi perutnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadilah pribadi yang mengendalikan perutnya. Nah, ini pelajaran penting bagi orang Indonesia yang kalau lapar dia ngamuk, kalau kenyang dia bego. Orang Indonesia kan dikendalikan sama perut. Di bawah jam 12 kerja ngamuk-ngamuk aja. Gue belum makan nih. Jangan kasih kerjaan yang aneh-aneh. Oke, ya udah solusinya makan dong. Makan jam 12 sampai jam 1, habis makan balik lagi. Coba anuin ini. Gak bisa, gue bego gitu. Dikendalikan oleh perut. Maka puasa mengajarkan kita independen dengan perut kita. Karena itu sebenarnya kalau dalam teori secara umum ada satu buku yang diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk ke bahasa Indonesia yang bagus sekali. Judulnya Atomic Habits. Nah, di Islam kita seharusnya menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan Habits. Membangun kebiasaan di bulan Ramadan ini untuk dijaga hingga bulan-bulan setelahnya. Nah, masalahnya orang di kantor adalah setelah Ramadan, pas Lebaran, masuk lagi di bulan Syawal, bosnya selalu bilang, alhamdulillah kehidupan kita kembali normal lagi. Kerja kayak biasanya. Mohon maaf, kehidupan yang normal di bulan Ramadan. Siang kita kerja, tapi tetap memiliki kesadaran ibadah. Malam kita istirahat, tapi sesekali bangun untuk beribadah. Karena kesadaran kerja dengan ibadah itu penting sekali. Anda rugi kalau kerja sekedar kerja. Kata Buya Hamka, monyet juga kerja. Rugi kalau kerja tidak dijalani ibadah. Karena kerja kalau dijalani sebagai ibadah, dia dapatnya rezeki. Rezeki itu sedikit aja cukup, apalagi banyak. Tapi kalau menjalani kerja tidak sebagai ibadah, yang didapat gaji. Gaji itu banyak kadang menyengsarakan. Berapa banyak orang kaya
tapi dia gak bahagia. Gaji itu banyaknya aja kadang menyengsarakan. Apalagi sedikit, sudah pasti menyengsarakan. Jadi bekerjalah dengan kesadaran ibadah. Karena kata Nabi Muhammad, siapa yang bekerja dengan kesadaran ibadah, maka ia telah jihad fisabilillah. Ibadah termulia dalam Islam jihad. Jihad itu kalau wafat, matinya mati syahid, mati paling mulia dalam Islam. Jadi bekerjalah Anda, khususnya di lintas grup yang menjadi tempat kita bekerja dan berbuka puasa bersama sekali ini sebagai ibadah, sehingga kemudian menjadi jihad. Dengan begitu kalau Anda tiba-tiba lembur di lintas grup, kemudian mati di atas laptop Anda, jadi Anda jadinya telah mati syahid di lintas grup gitu. Fulan ibn Fulan. Lah benar. Saya ini pembawaannya aja fun, tapi benar kata Nabi Muhammad begitu. Saya cucu Nabi loh. Anda jangan cengengesan gini dong. Saya Habib loh. Jadi kata Nabi Muhammad, kerja yang diniatkan, ditujukan dan dijalani sebagai ibadah, maka dia adalah ibadah. Makanya di akhir Ramadan kalau harus lembur dan gak bisa itikaf di masjid, walaupun itikaf itu harus di masjid, maka jalani itikaf di kantor dengan niatan kerja sebagai ibadah. Ngetik sambil sholawatan, sambil zikir. Kalau gak bisa dengan mulutnya, nyetel lagu sholawatan, zikir, agar kemudian mendapatkan pahala dan kemuliaan iktikaf di hari-hari terakhir bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Itu tadi bukan pesan dari Lintas ya Bib ya. Nanti teman-teman pada berpikir Lintas memberikan sponsor Habib untuk bicara begitu. Dari dulu udah kita bilangin ke teman-teman tuh, kerja itu ibadah. Maka sama aja, diulang lagi, bukan pesan. Itu menunjukkan bahwa pesan kan. Jadi yang tadi Bib menarik bahwa gaji itu rezeki Bib ya. Gaji itu seharusnya rezeki. Rezeki ya. Itu nanti saya akan implementasikan di Lintas Bib. Jadi terima besar kecil itu rezeki kita bilang Bib ya. Iya. Jangan minta naik gaji-gaji terus gitu kan Bib ya. Iya. 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 Ya udah iya aja Bib. Kayaknya bos Anda ini Fir'aun 4.0 kayaknya. Tapi gini ya, betul tapi kalau Anda menjalani kerja sebagai ibadah dan dapatnya rezeki itu sedikitnya mencukupi. Karena Allah yang jamin. Cukup itu artinya pas butuh pasti akan ada jalan. Karena kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalani kerja sebagai ibadah, maka Allah akan memberikan solusi dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Ada aja jalannya. Dan itu, wah saya bisa cerita panjang lebar bagaimana hidup saya, hidup guru saya, itu betul-betul ya dijalani ketika pas butuh ya ada aja yang menjadi solusi atas kebutuhan-kebutuhan kita. Kan banyak orang yang tiba-tiba orang tuanya sakit, dia gak punya duit, tapi karena dia yakin kepada rezeki, maka ada aja duit yang datang kepada dia dari tempat yang tidak terduga-duga. Dan itu orang Indonesia tahu persis soal itu. Cuman orang Indonesia yang berani nikah besok padahal hari ini gak punya duit. Orang di luar negeri mana mau besok nikah hari ini gak punya duit. Orang Indonesia hari ini gak punya rokok, besok nikah dia berani. Apalagi orang Madura. Saya orang Madura. Orang Madura itu satu-satunya ras di muka bumi ini yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dia jual, bayangin ya, pom bensin ini kan kandangnya bensin. Jadi jual di depannya aja salah, seharusnya tidak. Iya enggak? Sri Mulyani bingung lihat itu. Secara teori ekonomi gak kena ini. Ini di pintu keluarnya. Kalau di pintu masuk masih agak masuk akal, ngalangin orang yang mau masuk ke pom bensin. Tapi ini di pintu keluar, asumsinya sudah beli bensin dong. Di pasar Minggu, pintu keluar pom bensin ada orang Madura. Saya ngelihat, orang Madura pasti. Saya tanya, Bapak kok bisa jual
bensin eceran di pintu keluar pom bensin. 2 kesalahan Bapak. Di depan pom bensin dan di pintu keluar. Lalu kata dia, saya kira semua orang Arab itu beriman. 3 anaknya sarjana. True story. 3 anaknya sarjana dari jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dari mana? Ya dari Allah. Kata dia, rezeki SPBU dan rezeki saya sudah ditakar sehingga tidak akan tertukar. Ya kalau tertukar Bapak yang menang dong. Tapi kata dia, rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi akhirnya dia menang tuh. Dari orang-orang yang ngantri, kemudian lama, akhirnya ngelihat ada bensin eceran, dia datang ke bensin eceran tuh. Apalagi sekarang. Jangan dibahas, Bib. Jangan dibahas. Jadi akhirnya 3 anaknya sarjana dari jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Kenapa? Karena dia yakin pada apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ana inda donni abdibi. Aku tergantung pradugamu kepadaku. Dia menduga akan tetap sukses meskipun jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Dan akhirnya Allah yang membuat cara dari tempat yang tidak terduga-duga agar bensin ecerannya laku. Bahkan kata dia, saya lebih hebat dari SPBU. Karena Pertamina itu masih pernah rugi. Sedangkan saya padahal kulaan ke Pertamina gak pernah rugi, kata dia. Jadi itulah hebatnya rezeki. Jadi teori tentang rezeki itu membuat selalu ada jalan bagi kita untuk kemudian mendapatkan hidup yang sebenarnya ya. Saya gak katakan kaya raya, saya gak katakan hidup berlebih. Tapi kalau kamu mencari hidup yang bahagia, maka rezeki itu cukup. Tapi kalau kamu mau hidup yang aneh-aneh, ya rezeki gak cukup lah. Karena memang rezeki itu dan aneh-aneh itu 2 hal yang kontradiktif. Jadi pada prinsipnya karena itu jalani kerja sebagai mencari rezeki. Dan perjalanan menuju Tuhan itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jauh sekali. Kalau kamu buang sehari 8 jam hanya untuk kerja tidak sebagai ibadah, gak akan sampai ke Tuhan. Tapi kalau menjalani kerja sebagai ibadah, insya Allah akan membuat kita sampai kepada Tuhan. Dan enak, jadi gak ribet karena bosnya bukan Pak Faisal, bosnya Tuhan gitu. Mau Pak Faisal kebijakannya gimana, yang penting Tuhan mah yang ngurusin. Nanti biar Tuhan lah yang mengurusi saya. Jadi enak lah. Makanya kadang-kadang kalau yang minta tambahan tadi saya bilang, Beb, rezekinya segitu, kalau minta tambahan ke Tuhan aja. Iya, suruh kamu sholat. Suruh sholat ya. Sholat dulu. Ya. Nah ini Beb, kan nerima gaji itu kan atau rezeki itu tadi itu boleh banyak, Beb ya, gitu ya. Tapi itu bukan yang dicari kan, Beb ya. Karena kalau kita lihat dari ayat surat Al-Kahfi ayat ke-7, semua ini kan cuma perhiasan aja, Bib. Inna ja'alna ma'alal ardi zinata. Hayat dunia. Ya, zinata perhiasan. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh ngoyo-ngoyo banget kan, Bib? Ya, nggak apa-apa atau juga gimana? sih. Kalau diniatkan sebagai ibadah. Prinsipnya kan diniatkan sebagai ibadah. Kesadaran tentang ibadah dalam kerja itu yang masih minim di kita. Jadi kerja ya kerja, bukan kerja sebagai ibadah. Sehingga ya kerja itu menjadi sesuatu yang sifatnya profan, nggak sakral. Bukan ritual, dia hanya rutinitas aja. Dan tanpa kesadaran, kerja itu akan terus menurun nilai kepekaannya kita. Contohnya, orang ketika menjalani kerja sebagai rutinitas, suatu hari dia akan autopilot terhadap dirinya sendiri tentang pekerjaannya. Saya dulu ketika kerja 1 tahun di salah satu penerbitan di Jakarta, itu di bulan ke-6 dan seterusnya udah autopilot. Naik motor, tiba-tiba nyampe kantor, itu kadang gak sadar tuh. Tiba-tiba buka laptop, tutup, pulang, gitu aja tiap hari. Hilangnya kesadaran. Itu yang dalam filsafat disebut banalitas kesadaran. Itu di filsafat madhab kritis, madhab Frankfurt dari Jerman. Itu dibahas bagaimana oleh Habermas, salah seorang tokohnya, hilangnya kesadaran manusia industrial. Sejak abad ke-16 revolusi industri di Perancis dan Inggris, itu kesadaran orang hilang tentang kerja. Sehingga kemudian dia seperti robot.
Contohnya apa? Ketika kerja dari Senin sampai Jumat, mikir Sabtu Minggu liburannya kemana? Pikirannya gak di kantor. Di kantor kami ada, Bib. Apa? CFO kami begitu, Bib. Iya, pikirannya kemana kan? Iya, waktu lagi kerja mau liburan gitu. Nah, sekarang deh. Sekarang lagi kerja, pikiran udah di kampung. Nanti liburan kemana? Makannya apa? Nanti pas di kampung, mikirin kerjaan. Sabtu Minggu mikirin kerjaan. Nanti kerja gimana ya Senin ini? Terus aja begitu tuh sampai Dajjal datang tuh. Liburan mikirin kerja, kerja mikirin liburan. Gitu aja. Tidak pernah hadir itu pikiran dan kesadaran pada diri kita. Hilang kehusyuan. Padahal sholat itu mengajarkan hadirkan pikiran di sini dan saat ini. Itu hilang. Sehingga kemudian kerjanya jadi melelahkan. Karena overthinkingnya jauh lebih besar dari kerjanya. Sehingga yang kerja bukan hanya fisiknya, tapi pikirannya mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan sebenarnya. Akhirnya ya lelah-lelah aja kerjanya. Padahal kerjanya mah biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman yang lelah adalah pada pikiran kita sendiri. Tentang hedonisme, tentang gaya hidup, tentang gosip di kantor dan lain sebagainya. Yang gak perlu dipikirkan. Contohnya adalah sesuatu yang terjadi di kita tentang banalitas kesadaran. Ini yang bos-bos di depan ini pasti yang di belakang itu punya grup WhatsApp yang nggak ada orang-orang di depan ini. Iya, Bib. Iya enggak? Pasti kalian punya grup WhatsApp yang nggak ada Pak Faisolnya. Buat apa? Ya buat gibahin Pak Faisal. Masya Allah. Itu dia. Makanya memang susah nih. Jadi kita gitu kan. Tapi ya udahlah. Ya itu menyelamatkan orang Indonesia dari bunuh diri tuh. Karena Jepang itu tingkat stres kerjanya tinggi. Karena nggak pernah gibah tadi, Bib. Karena nggak pernah gibah. Jadi di Jepang itu tingkat stres kerjanya tinggi sekali. Karena di sana kan masih zaman Jepang ya. Di sini kan udah bukan zaman Jepang. Di sana itu kerja stres tinggi, pulang depresi, dia bunuh diri. Di Indonesia tentu lebih stres dari di Jepang dong. Tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Karena stres, depresi, pulang gak bunuh diri dia. Buka grup WhatsApp yang gak ada bosnya. Langsung dia chat. Bos bacot. Bisanya nyuruh-nyuruh doang. Iya. Ketawanya ya ketawa kesadaran itu. Akhirnya gak jadi bunuh diri. Bahagia. Jadi itulah. Kenapa? Apakah itu perlu? Apakah itu ada kaitannya dengan kerjaan Anda? Gak ada. Tapi Anda bikin-bikin sehingga capek kerjanya. Karena kesadaran itu hilang dalam diri kita. Boro-boro ibadah, kesadaran kerja aja hilang kok. Apalagi kesadaran kerja sebagai ibadah, masih jauh. Kerja sebagai jihad, wah lebih jauh lagi. Maka upgrade soul-nya, upgrade rasanya. Dan Ramadan ini momentum untuk mengupgrade rasa. Agar kemudian rasa itu tumbuh dalam diri kita. Sehingga segala sesuatu dijalani berdasarkan perasaan. Bukan sekedar pertimbangan atau pemikiran. Tapi perasaan. Gimana rasanya kalau saya jadi dia? Gimana rasanya kalau saya dibegitukan? Gimana rasanya kalau saya begini dan begitu? Rasa itu yang hilang di manusia-manusia modern, di manusia-manusia perkotaan, di kita semua yang hadir di tempat ini. Itu yang hilang sehingga hambar, segalanya nyumpekin. Kita di tempat liburan aja sumpek. Karena kenapa? Hilangnya rasa itu tadi. Dan Ramadan adalah momentum membangun rasa itu. Dengan apa? Dengan segala hal positif yang bisa kita lakukan. Puasa, zakat, kemudian berbagi dan lain sebagainya. Agar kemudian karena gini, Ramadan itu kata Imam Ghazali, itu jiwa itu seperti balon dan perut itu seperti batu. Balon terbang itu tidak akan terbang kalau batunya masih ada. Maka Ramadan itu ngajarin kita untuk memotong batu, memotong perut kita agar soul kita itu terbang, agar rasa kita itu terbang. Karena kalau masih ada perut, maka dia gak akan terbang. Karena itu puasa itu ngajarin kita untuk merasakan lapar dan haus.
Agar apa? Agar tumbuh empati. Dan agar apa? Agar kita tidak tidak dibuat berat oleh perut kita sehingga rasa kita itu tidak pernah bisa terbang. Makanya kata Imam Ghazali, rasa lapar itu harus dirasakan. Jangan ngabuburit biar gak kerasa laparnya, gak boleh. Rasa lapar itu akan membakar dosa-dosa di dalam hati kita sehingga hati akan terbang tanpa beban apapun. Dan itu juga baik untuk membangun empati. Karena dengan kita merasa lapar, kita agak akan membiarkan orang lain kelaparan selama kita bisa membantu untuk dia makan dan minum. Karena kita tahu lapar dan haus itu gak enak. Saya pernah ditanya sama Onat, Bib, kenapa orang Islam itu nyuruhnya puasa? Kenapa orang kaya yang suruh cosplay jadi orang miskin? Kenapa gak orang miskin aja yang selama bulan Ramadan dibuat cosplay jadi orang kaya dengan zakat? Kata saya, kalau orang kaya cosplay jadi orang miskin dengan puasa, yang tumbuh itu empati kepada kemiskinan. Tapi kalau orang miskin selama sebulan Ramadan dibuat cosplay jadi orang kaya dengan zakat, yang tumbuh itu frustasi. Biasanya kaya tiba-tiba miskin setelah Ramadan ya. Makanya di Islam diatur agar yang tumbuh itu empati. Rasa itu, rasa kepada orang lain, rasa kepada diri sendiri. Makanya di ujung Ramadan nanti ada yang namanya kita menyendiri di masjid, kemudian kita muhasabah diri. Iktikaf di masjid. Untuk muhasabah diri agar rasa itu muncul, agar dia lebih lagi dominan dalam diri kita sehingga segalanya dijalani dengan rasa dan hidup akan baik-baik saja karena semua orang dengan rasa itu. Nah, rasa itu yang perlu dimunculkan di bulan Ramadan dengan segala aktivitas yang kita lakukan sebagai ibadah di bulan Ramadan. Oke. Jadi perasaan ini perlu di-upgrade ya Beb ya? Perlu, sangat perlu di-upgrade. Oke. Tapi bukan baper jadinya kan Beb ya? Nah itu bukan perasaan yang sifatnya rendahan, tapi perasaan yang sifatnya sakral, perasaan tentang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Bahwa Tuhan itu ada, melihat kita, melindungi kita sehingga gak ada overthinking, gak ada anxiety, gak ada kecemasan, gak ada ketakutan, gak ada kesedihan, semuanya good, semuanya itu baik-baik saja karena rasa tentang Tuhan, bukan rasa tentang diri. Kalau rasa tentang diri yang tumbuh egoisme, tapi kalau rasa tentang Tuhan, takut kepada selain Tuhan itu negatif. Saya kalau takut ke Pak Faisal karena saya punya utang, saya akan selalu menghindar dari Pak Faisal. Tapi kalau kamu takut kepada Tuhan, kamu gak bisa kemana-mana, Tuhan di mana-mana. Maka tidak ada cara lain kecuali mendekat, bukan menjauh. Rasa juga kalau tentang manusia itu rendahan dan yang bisa muncul justru egoisme. Tapi kalau tentang Tuhan yang muncul adalah kesadaran-kesadaran transenden yang membuat kita menjadi lebih baik dalam hidup ini. Nih teman-teman di belakang berpikir, wah saya kayak ngambil 2 SKS ilmu filsafat nih Beb. Ya begitu sih. Ya terlalu berat materi kita kayaknya Beb. Mari kita kendorkan. Oke. Pengalaman pribadi Habib sendiri gimana tentang puasa Habib sehingga bisa naikin upgrade perasaan tadi setelah bulan Syawal seterusnya sehingga perasaannya tetap sama tuh. Lapar, ingat orang yang nggak punya harus dikasih makan gitu kan. Sering bukber bareng misalnya kayak gitu Bib. Kalau saya ya salah satu tradisi yang saya lakukan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak mengcapture momen-momen yang sentimental tentang perasaan saya. Misalnya ketika buka bareng seperti saat ini saya foto-foto, saya video-video. Kemudian ketika momen-momen yang penuh dengan perasaan, penuh dengan empati, penuh dengan sentimental atau lelah atau kita bangun malam. Saya tuh sering foto, sering videoin dan saya sering tonton kalau mau tidur, kalau lagi waktu senggang. Sehingga Ramadan itu terbawa di bulan-bulan setelahnya. Karena kan kita manusia visual ya sekarang. Mungkin love language setiap kita berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan audio,
ada yang visual, ada yang ini dan itu. Maka ciptakan titik-titik itu agar kemudian Ramadan bisa dikenang. Ketika kita rindu Ramadan, ada sesuatu yang di callback dari Ramadan. Agar kemudian semua bulan itu seperti bulan Ramadan. Sehingga kalau saya sih sering bilang jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa berkesan di bulan Ramadan, dan jangan mau meninggalkan sesuatu yang berkesan di bulan Ramadan demi sesuatu yang tidak berkesan di bulan Ramadan. Perbanyak kesan di bulan Ramadan, khususnya kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak. Karena anak-anak kita itu akan membawa kesan itu hingga dewasa. Karena kata Karen Armstrong 80% kesadaran religius seseorang itu dibentuk ketika anak-anak. Maka Ramadan bersama keluarga, melakukan sesuatu bersama. Yang simple deh, Anda tarawih bersama sekeluarga itu pas jalan bareng, itu diingat oleh anak Anda bisa jadi seumur hidup. Oleh kita bisa jadi setahun sampai tahun depan kita ingat terus. Makanya kesan-kesan itu yang penting agar kemudian kita, oh iya, keindahan Ramadan itu terasa. Jadi ingat. Zikir tentang Ramadan, mengingat tentang Ramadan. Oh, berarti saya harus berpuasa. Oh, berarti saya harus berbagi. Oh, saya berarti harus begini karena saya ingin ada di posisi ini lagi. Indahnya Ramadan itu. Siapa sih yang bilang bahwa Ramadan itu gak indah? Gak ada yang bilang begitu. Orang non muslim aja Ramadan seru tuh. Takjil. Iya kan? Takjil ya. Takjil, bukber dan lain sebagainya. Kita juga seru kalau Natal ada diskon, ada liburan gitu kan. Artinya itu ya manusia tuh begitu. Untuk membedakan kita dengan AI, dengan ChatGPT, dengan robot itu ya itu aspek perasaan. Tanpa perasaan ya kita zombie aja tuh. Karena itu dia harus digali di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memberi waktu kepada diri sendiri. Kita sering itu tidak memberi waktu kepada diri kita sendiri. Contohnya riset-riset yang ada itu menyebutkan orang Indonesia hanya kurang dari setengah jam memberikan waktu kepada keluarganya secara aktif. Mungkin di rumah 8 jam tapi gak aktif, gak ngobrol, gak deep talk, gak melakukan sesuatu yang seru bersama keluarganya. Hanya kurang dari setengah jam melakukan segala sesuatu yang seru-seru itu. Dan ngobrolin segala sesuatu yang deep talk, yang seru itu. Apalagi kepada diri kita sendiri. Wong kadang kita gak kenal kok kepada diri kita sendiri. Makanya kata saya, Anda yang pacaran karena ingin tahu pasangan Anda, bullshit tuh bagi saya. Kita ke diri kita sendiri aja gak kenal. Saya tahu bahwa diri saya suka duren itu umur 31 tahun. 30 tahun saya tidak tahu. Karena saya tuh kalau nyium permen duren waktu kecil itu muntah. Jadi saya menduga diri saya gak suka duren. Hingga suatu hari diundang dakwah ke Medan. Makan duren gak sengaja dan agak terpaksa dalam tanda petik. Karena panitia agak maksa gitu. Mau saya tendang gak enak gitu. Akhirnya saya makan, ternyata enak. Dan sampai sekarang saya gak suka olahan duren, tapi saya suka kepada buah duren. Itu tentang hal simple, duren. Saya baru tahu di umur 30 tahun. Kenapa? Karena gak pernah mencari kok. Makanya kata para sufi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan sampai pada Tuhannya. Betul, Bib. Jadi kesan Habib dari puasa gitu ya, Bib? Iya. Yakin itu, Bib. Karena kalau kita foto-foto gitu, waduh foto ini memori kita kembali ke dulu-dulu lagi tuh, Bib. Kenangan dengan mantan. Wah, gimana tuh, Bib? Ya itu tergantung fotonya ya, foto yang gimana ya. Tapi kalau foto masalah pun Pak Faisal, saya itu seru. Saya suka kalau lagi di posisi yang sedang hancur-hancurnya, sedang sedih-sedihnya misalnya. Itu saya foto. Agar saya tahu bahwa nanti ketika selesai saya akan tonton foto ini dan menertawakan foto ini. Dan kemudian jadi pelajaran bahwa setiap kesedihan seberat apapun suatu hari akan pergi. Barusan saya foto, Beb. Oh, di foto? Ya, curcol tadi saya foto. Siap. Kalau ini sih gak momen sedih. Masa bareng lintas grup kita sedih? Iya. Jadi kita begitu. Di foto, kita foto agar kita tahu. Karena seorang khalifah pernah minta
nasihat kepada seorang spiritualis. Beri satu nasihat, kata dia, semua akan berakhir. Senang akan berakhir, maka jangan sombong. Sedih akan berakhir, maka jangan putus asa. Semuanya akan berakhir. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak akan ada kesulitan terus, tapi akan ada kemudahan. Tidak akan gelap terus, akan terang. Tidak akan malam terus, tapi akan terbit fajar. Jadi kesadaran itu enak tuh, bikin kita ketika sedih jadi bentar lagi juga selesai. Nah, saya suka fotoin itu walaupun bukan di bulan Ramadan untuk jadi ya pemicu kesadaran, karena kita kan masih di level itu, masih di level visual. Kecuali kita sudah di level yang sifatnya intelektual, emosional, apalagi spiritual, udah gak butuh lagi hal-hal yang visual seperti itu. Tapi ya kan kita tahu diri bahwa kita masih di levelnya itu. Makanya Nabi Muhammad itu memberikan nama ke semua barang-barangnya. Bukan hanya makhluk hidup, barangnya semua dinamain. Mejanya, kursinya dikasih nama oleh Nabi Muhammad. Agar ada rasa meskipun pada benda mati. Orang sekarang nama anaknya aja lupa, Bib. Nama anaknya aja lupa. Ulang tahun lupa. Anniversary lupa. Padahal itu kan capturean hidup yang menurut saya ya penting loh untuk membangun rasa. Bahkan amanat ibu saya itu foto pernikahan itu harus ada di depan ke tempat tidur kita. Bukan di belakang, di depan. Agar kalau kita kenapa-kenapa sama istri ingat dulu kita pernah sangat mencintai dia. Oh, kebalik. Saya pikir tadi karena ada di depan, wah gara-gara nikah nih gitu jadi. Itu satu. Paling enggak jadi inget lah. Karena gini, di Islam itu kalau nikah sakinah, mawaddah, warahmah. Apa bedanya mawaddah dan rahmah? Mawaddah itu cinta karena kesempurnaan. Cinta karena cantik, tampan, kaya, terpandang, dan lain sebagainya. Rahmah itu artinya kasih. Orang Indonesia nyebutnya kasihan. Cinta karena kekurangan. Kenapa gak dicerai istrinya? Kasihan. Dia yang sudah menemani saya dari nol. Kasihan, dia yang sudah memberi anak-anak yang begitu saya cintai. Kasihan. Kasihan itu bukan sesuatu yang negatif, itulah rahmah. Cinta kepada sesuatu yang minus, yang kurang, yang buruk, yang hancur. Itu cinta juga. Karena itu didoakan agar cinta bukan hanya pada kesempurnaannya, bukan hanya mawaddah, tapi rahmah, cinta ketika dia sudah tidak lagi sempurna. Nah, itu yang penting dalam segala hal, bukan hanya dalam pernikahan, agar ketika kita ngelihat, dan itu di capture-nya terserah kita ya, bukan berarti harus seperti yang saya lakukan dengan foto. Setiap orang memiliki love language-nya sendiri-sendiri, cara tersendiri untuk mengatur agar soul itu, jiwa itu, rasa itu naik ke permukaan diri kita. Makanya di bulan Ramadan ini, Beb, berbukalah dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia, Beb. Itu dia. Kembali jok bapak-bapak. Jokes bapak-bapak itu. Ya segitulah jokes bapak-bapak ya, itu. Kemampuannya segitu, Beb. Kemampuannya segitu. Biasanya jokes bapak-bapak juga, bulan puasa sunlight terlihat seperti sirup marjan ya. Bulan puasa kecoa terlihat seperti kurma ya. Tapi saya gak kerasa lebaran udah 17 hari lagi ya. Tapi saya nggak segitulah, Beb. Masih ada di level tengah lah, Beb. Masih. Ya. Dari segi waktu nih, Beb, udah mendekatin waktu selesai. Teman-teman sebagian mau sholat tarawih. Ini doanya bagus banget, Beb ya. Sebagian mau sholat tarawih. Iya. Jadi penuh dengan husnudzon ya. Husnudzon kita. Iya. Selalu bersangka baik kepada teman-teman yang ada di sini. Kalau saya sih gak yakin ya. Jadi mungkin sebentar lagi kita tutup dengan ya kata-kata terakhir dari Habib. Bukan terakhir loh maksudnya. Iya. Bukan habis ini nggak berkata-kata. Di sini yang membuat teman-teman lintas grup ini, Beb, menjalankan 17 hari nanti ke depan. Puasanya penuh rasa, Beb. Ya. Nanti 11 bulan ke depan rasa itu bisa dibawa.
baik dari sisi bekerja, bersosialisasi dengan kawan-kawan, kayak tadi joke mengenai mengingatkan kawan sholat haram, menyuruh-nyuruh itu tadi. Jadi ada perasaan itu yang kita bawa. Silakan Bib. Oke, Indonesia adalah salah satu muslim terbaik di dunia yang pernah ada. Indonesia bukan hanya ngajarkan agama Islam, tapi Indonesia menjadikan Islam itu sebagai budaya yang masuk ke darah dan jiwa serta hati dan pikiran sanubari kita. Maka salah satu tradisi Indonesia ketika menyambut bulan Ramadan adalah ziarah ke kuburan. Kuburan orang-orang tercinta, kuburan orang tua, saudara, sanak famili, dan rekan kita. Kenapa? Agar kita sadar bahwa bukan hanya dia yang telah mati, tapi kita pun akan mati suatu hari nanti. Kenapa itu penting ziarah kubur sebelum Ramadan? Bukan utamanya buat yang mati, tapi buat kita yang hidup, agar sadar bahwa bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tahun lalu ada teman kita yang masih Ramadan bareng kita, tapi tahun ini dia sudah tidak ada. Bisa jadi tahun depan adalah momentum Ramadan yang tidak lagi ada kita. Maka jangan biarkan 17 hari Ramadan yang tersisa ini dengan hal-hal yang sia-sia atau dengan hal-hal yang tidak maksimal. Maka mari kita maksimalkan bulan Ramadan yang masih tersisa ini agar kemudian kita menjadi manusia yang menjadi orang yang sukses dalam sekolah Ramadan, dalam madrasah Ramadan ini. Sebab di Ramadan ini, sisa Ramadan ini di dalamnya ada Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Yang Al-Qadr salah satu maknanya adalah takdir. Siapa yang mendapatkan malam itu, maka dia akan ditakdirkan menjadi manusia baik sampai Lailatul Qadar tahun depan. Sehingga jika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dan wafat hingga sebelum Ramadan tahun depan, dia akan wafat dalam keadaan yang terbaik karena mendapatkan Lailatul Qadar dan telah ditakdirkan menjadi orang yang baik. Jangan hitung kapan Lailatul Qadar, setiap malam kita jos ibadah sebaik-baiknya semampu kita dan jalani siang kita sebagai ibadah. Maka insya Allah kalaupun ini Ramadan terakhir kita, ini Ramadan paling berkesan, ini Ramadan terbaik, dan kita akan pergi sebagai manusia yang terbaik dari diri kita sendiri. Itu mungkin dari saya. Ya. Manusia itu tempat hilap, salah. Saya lupa Bib. Ada waktunya teman-teman ini bertanya Bib. Oh itu dia. Udah mau habis waktunya. Kita kasih tahu. Boleh dong. Kasihan ya. Iya. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah udah nggak ada lagi. Kayaknya kalian setuju bubar aja kita nih ya. Setuju lah. Bubar lah kita lah. Bubar. Udah siap-siap door prize kayaknya Beb ya. Oh iya. Siap-siap door prize. Okay. Door prize lebih berharga dari ilmu. Iya. Kayaknya ceramah saya gak ada gunanya lah dari tadi itulah. Apa itu kesadaran, apa itu sul, apa itu keberkahan. Makanya kita kasih iPad Beb. Dalamnya sudah ada ceramah Habib. Oh iya. Iya. Kita kasih iPad tapi I-nya itu Islam. Islam pad gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya saya mengucapkan banyak terima kasih Beb. Terima kasih obrolan dua SKS ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin kalau saya undang Habib lagi tahun depan, mungkin saya bisa doktor Beb. Oh iya, udah. Kemarin S1 ya? S1, tahun lalu S1, tahun master, ini S2. doktor. Tahun di doktor. UI atau di mana nanti kira-kira? Oh kalau di UI tergantung ya. Tempatnya itu kan? Iya nah. Betul. Beliau yang nyerempet, saya gak mau nyerempet. Ya tergantung lah ya. Okay. Kalau pakai joki repot sih emang. Iya. Oke.
nanti jadinya gibah kita Habib. Jadi terima kasih banyak. Terima Habib. kasih, Pak Sudah Faisal. Tahun kedua dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bermakna terutama ke diri kita masing-masing dan insya Allah kita semua bertemu kembali di tahun depan dalam keadaan jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Faisal, Habib, foto lu dong di Warung Madura. Oke. Berdua, nah ini udah kita siapin memang buat Habib sama Pak Faisal ini biasa foto ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Faisal dan juga Habib Jafar. Hadiahnya kerupuk ya, dibawa pulang. Hadiahnya kerupuk loh. Oke, terima kasih banyak. Oh selfie dulu. Selfie di depan Warung Madura ya. Tahun ini adalah tahun kedua saya ngisi acara buka bersama lintas grup. Sesuatu yang menyenangkan. Sejak tahun pertama sebenarnya udah agak kaget dengan konsepnya karena ternyata talk show yang seru, yang renyah. Padahal biasanya kalau umumnya saya mengisi acara buka puasa bersama itu ceramah. Jadi dengan konsep talk show itu akhirnya lebih relate dengan semua yang hadir dan kemudian lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya yang ingin saya sampaikan tapi yang ingin orang dengar dari saya. Kemudian tahun ini lebih menarik lagi dan menurut saya keren sekali karena konsepnya menghadirkan kayak warung, kemudian UMKM sebagai simbol keberpihakan kepada UMKM dan tetap mempertahankan konsep talk show-nya. Dan satu hal yang menarik dan beda tahun ini adalah bukan menunggu buka puasa talk show-nya, tapi setelah buka puasa. Benar-benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi kalau makanan udah terhidang itu dan waktu sholat datang, makan dulu baru sholat. Biar makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Apalagi cuman ceramah dan talk show saya ya. Sudah sebaiknya makan dulu. Jadi tadi seru banget karena makan dulu, orang udah tenang. Karena urusan perutnya selesai, baru kita ngurusin otak dan hatinya. Jadi senang sekali bisa bareng lintas grup di tahun kedua ini. Semoga bisa menjadi keberkahan dan kemanfaatan di Ramadan yang penuh keberkahan ini.